Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Jamaluddin, dan saya hormati para karyawan dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bila syukur kita berjatuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian tafsir yang pada hari ini berkaitan tentang panggilan untuk berhaji di tafsir surah Al-Hajj 27 sampai 29 dan 27 sampai 28, tergantung waktu nanti yang tersedia. Karena sebentar lagi kita akan masuk Dzulhijjah, dan tanggal 25 September itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sehingga tanggal 9 Dzulhijjah akan jatuh pada tanggal 3 Oktober insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Yang artinya, dan berseruah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Biasanya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebutkan Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. 2 minggu yang lalu saya telah membahas tafsir surah terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, yang berkaitan tentang penyembelihan kurban dan sholat Idul Adha dan lain-lainnya. Maka pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya, cuma penekanannya kepada melakukan ibadah haji. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyuruh umatnya untuk melakukan ibadah haji. Dan ada satu cerita, Allah alam bisahati, mungkin sahih ataupun tidak, tapi ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya. Disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan, untuk menyeru, untuk memanggil, seringkan kita dengan panggilan haji. Oh, saya belum dipanggil Ustaz, ternyata ada asal. Kita baca cerita ini. Nabi SAW mengatakan, ya Tuhanmu ya Allah, bagaimana aku menyampaikan kepada manusia? Artinya bagaimana aku menyuruh kepada manusia sedangkan suaraku tidak bisa sampai kepada mereka. Jadi ketika
SAW ya, berada di dekat Ka'bah. Sekarang ingin suaranya didengar oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Ya. Maka dikatakan, panggillah dan atas kami untuk menyampaikan. Panggillah, kami hanya menyampaikan. Maka Nabi berdiri di tempatnya, atau di batu, atau di Bukit Safa, atau di Abu Qubais, tempat ya, dan berkata ya, tempatnya atau di batu Hajar atau di Safa ya, ke Safa atau di Abu Qubais, sudah menyuruh agar semua penduduk Mekah mendengarkannya untuk berhaji ketika Rasulullah melakukan ibadah haji. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan rumah Baitullah, ya, maka berhajilah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan hal ini, menyerukan, memanggil manusia dengan lantang, ya, diceritakan bahwa bukit-bukit itu menjadi rendah. Ya, kalau sekarang kita berada di dataran, terdengar. Tapi kalau misalnya terhalang dengan bangunan-bangunan yang tinggi, itu tidak. Nah, diceritakan, Allah alam itu sahih, ya. Mungkin sahih atau tidak, tapi ini yang ceritanya. Bukit-bukit itu merendah, sehingga suara Rasulullah SAW meluas ke penjuru bumi dan juga terdengar sampai ke rahim dan ke sulbi. Ini asal kisahnya. Dan menjawabnya setiap orang yang mendengarkan, setiap yang mendengarkannya. Jadi dijawab. Siapa yang menjawab? Batu. Batu menjawab, pepohonan, dan setiap orang yang ia ditentukan akan berhaji sampai haji. Jawabannya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Oh, berarti ada panggilan. Nah, sekarang masalahnya kita tidak tahu apakah ini panggilan Allah atau tidak. Mungkin saya nggak dipanggil kali ini. Padahal wa'adzin fil nas, ya. Haji adalah salah satu ibadah yang ditekankan, ya, dan salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu panggilan ini ya, kita tidak tahu, ya. Kita tidak bisa, saya tidak dipanggil, ya. Allah telah memanggil kita, ya. Dan memang Allah telah, ketentuan Allah telah dicatat, ya, siapa yang akan berada dan tidak. Kita berusaha, ya. Kalau di Medan ada seorang kakek, umurnya berapa tahun? 92 tahun. Ya. Ia selama 60 tahun sekian menabung untuk haji. Akhirnya berapa? Nah, kita yang masih muda, kalau tidak ada keinginan haji, tidak ada niat untuk haji, maka Allah tidak akan memberikan. Mumpung masih muda, ya, apalagi sekarang pakai kuota. Ini 10 tahun karena perbaikan maka yang masih haram. Jadi kalau orang miskin yang tidak punya harta mampu menabung untuk haji, kenapa yang kita punya penghasilan tidak ingin atau tidak terdatang untuk melakukan hal tersebut? Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi panggilan berhaji ya, sudah jelas bahwa Allah memanggil kita berhaji dan Allah telah menentukan siapa saja yang akan berhaji sampai haji. Sumpah Allah, sumpah Rasulullah, seruan ini sampai ke rahim dan ke surga anak-anak. Kemudian, ini juga satu permasalahan, katanya tadi berjalan. Yaitu kerijalan akan datang kepadamu dengan berjalan, rijalan berijul, ya, ala rijul. Sebagian ulama mengatakan bahwa haji berjalan itu lebih baik daripada menggunakan kendaraan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang disebutkan adalah berjalan dulu. Ya, di sini sebagian ulama mendapat bahwa haji berjalan lebih utama daripada haji berkendaraan, karena ini mendahulukan penyebutan kata berjalan. Sekarang kalau dari Indonesia berjalan sampai Arab, berapa hari? Bisa sakit. Dulu aja pakai kapal laut, 3 bulan. Kalau berjalan bagaimana? Ini pendapat, salah satu pendapat. Pendapat kedua, jumhur, kalau ada kata jumhur itu artinya kebanyakan. Jumhur itu artinya
yang kebanyakan ulama mengatakan bahwa haji itu berkendaraan. Jadi haji berkendaraan itu lebih utama daripada haji berjalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ternyata menggunakan kendaraan. Dari mana? Dari Madinah. Padahal Rasulullah SAW kuat untuk berjalan. Kalau dari Indonesia jalan, dia ke sana udah sakit, mungkin kakinya cedera ya. Nah, sekarang Rasulullah menggunakan kendaraan. Alhamdulillah di zaman modern ini kita sudah mendapatkan fasilitas pesawat terbang. Ya, kalau dulu saya dari Mesir sama ini hajinya kalau pakai kapal laut ya, untuk agar murah tiketnya haji mahasiswa ya, sekitar $100 2002 sudah bisa dapat tiket kapal ya, dari Kairo ya, dari satu pelabuhan dari Swiss sampai Jeddah bolak-balik. Sekarang sudah ada banyak fasilitas. Baik. Jadi tidak usah berjalan ya, karena sangat jauh. Baik. Kemudian dikatakan min kulli fajjin 'amiq, jalan yang jauh. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tidak ada satu muslim pun kecuali ia rindu untuk melihat Ka'bah dan melakukan tawaf. Itu makna yang tersimpan dalam kata-kata. Jadi walaupun dia di Indonesia, di Australia, bahkan di kutub selatan atau di utara, yang namanya muslim, dia melakukan haji, sudah melakukan ibadah haji atau umrah, pasti dia akan rindu. Pasti. Ya, gak ada orang bilang, kamu mau lagi gak ibadah haji? Kapok saya gak ada. Kalau dia mau gitu berarti keislamannya dipertanyakan. Semua orang rindu. Yang kita lihat di televisi, ada sekarang ada siaran langsung dari Mekah. Ya. Dengan yang kita lihat langsung dari mata kepala kita langsung itu berbeda. Ya. Pertama kali saya melihat Ka'bah, saya terharu dan menangis. Entah dari mana air mata itu keluar, kenapa? Tapi ini adalah perasaan rindu dan cinta kepada Allah. Nah, itu kata-kata min kulli fajjin 'amiq. Ya, jadi kita berharap ya, kita bisa melakukan ibadah haji semuanya. Amin ya rabbal alamin. Manfaat melakukan ibadah haji. Manfaat akhirat yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita yang Allah berikan kepada kita cari ridhonya. Buat apa kita kumpulkan harta banyak-banyak tapi kita tidak bisa melakukan haji. Rumah punya dua, sering bolak-balik ke Eropa, Singapura, ya. Uang banyak tabungan sekian ratus juta, 1 miliar, tanah di mana-mana, pokoknya hidup enak. Tapi tidak ada keinginan melakukan haji, ya. Atau ya, nanti sajalah kalau sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum siap. Apakah ia akan menunggu sampai waktu yang tidak ia ketahui? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ajal, yang memiliki keputusan. Allah kapan saja bisa mencabut kita, cabut kehidupan kita, cabut hayat kita yang kita tidak lakukan. Dia menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang dunia ya, yaitu di sini disebutkan sembelihan ya. Unta yang mereka sembelihan, dan sudah saya sampaikan bahwa ada dua pendapat berdasarkan dua hadis Ibnu Abbas dan hadis Jabir, bahwa unta itu bisa share 10 atau 7 berdasarkan hadis Jabir, dan hadis Jabir yang lebih sahih. Silakan kalau bapak dan ibu yang mau patungan sembelih unta, tapi
saya tidak tahu siapa yang memakan dari Nanta, belum populer di Indonesia. Keuntungan, ya, keuntungan maksudnya dengan perdagangan. Jadi perdagangan dan keuntungan itu didapatkan dari haji. Kenapa? Jadi Mekah ini dulu ini sebagai sumber perdagangan. Orang dari negeri Syam, dari Syria, dari Ethiopia, dari segala penjuru ketika musim haji mereka datang. Ngapain berdagang? Dan haji. Jadi pada haji itu sudah ada dari Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka melakukan kesyirikan. Orang-orang musyrik Quraisy ini ya, bikin di dalam Ka'bah ini dibikin berhala yang namanya Hubal, ya. Dan di luarnya ada sekitar lebih dari mungkin ratusan ya dari berhala. Ada juga yang tawaf sambil belanja bulan dan seterusnya. Ini orang kerja apa yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah sebelum Islam datang dan sebelum Rasulullah ketika Fathu Makkah, Rasulullah dihancurkan berhala-berhala itu dengan tangan Islam oleh suatu saat. Ya, cuman kita mungkin kalau ibadah haji rata-rata fokus. Itu artinya kalau kita ibadah haji kita fokus. Setelah musim haji habis ya sekarang tanggal 10, 11, 12, 13 ya kan, nafar sani atau nafar awal selesai, rangkaian haji selesai, maka boleh apa untuk berdagang ya. Banyak di antara kita ketika haji ya baru datang udah shopping ya. Besoknya shopping lagi, apa ibadahnya? Nah ini salah kaprah. Jadi ketika musim haji ya, waktu-waktu sebelum selesai fokus, selesai ini silakan berdagang, melakukan perniagaan. Itu dilakukan oleh para ulama. Nah, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, ya. Agar mereka menyaksikan manfaat haji, ya. Dan juga menyebut Allah di hari-hari yang telah diketahui. Maklum kita nyebutnya Arab maklum, ya. Arab maklum artinya diketahui, ilmu. Ya. Yang dimaksud dengan maklumat, ya, ada dua pendapat di sini yang mengatakan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, yang akan masuk insyaallah tanggal 20 September. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai amal di dalamnya dari 10 hari. 10 hari apa? Pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan, yaitu tidak ada amalan yang lebih dicintai dari hari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari pertama ini, mereka bertakbir. Jadi ketika 10 hari pertama keluar Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir dan orang-orang mengikuti takbir. Ada takbir, tahmid, itu yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga puasa Arafah. Yang kata Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu." Aku berharap Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau kita puasa Arafah setiap tahun tuh, habis nggak dosa kita? Kita puasa nih Arafah ini setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Tahun depan lagi setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Insya Allah, ya. Ini puasa Arafah. Baik, sekarang ada dua hadis di sini.
hadis ini jelas puasa Arafah tidak ada khilaf antara ulama. Sekarang bagaimana puasa 9 hari di 9 hari di 9 pertama bulan Dzulhijjah. 9 hari di yang pertama, bukan 10 kata 10 hari Nahar atau hari pemulihan. Haram seseorang untuk berpuasa di hari Idul Adha. Haram. Hari Idul Adha dan 3 hari itu haram untuk berpuasa. Baik. Hadis Aisyah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumul 'ashra qattu." Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari di awal Dzulhijjah. Itu kata Aisyah. Tapi ada hadis Hafsah, itu dalam Sahih Muslim sekarang, dalam Sunan Abi Dawud, kata Hafsah, karena Rasulullah SAW yasumul 'ashra, Rasulullah berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kedua hadis yang bertentangan. Dari segi kesahihan jelas Muslim lebih sahih. Baik. Tapi tidak menghilangkan keutamaan yang dijelaskan hadis sahih sebelumnya, bahwa amalan yang baik yang paling Allah cintai, ya, tidak ada amalan yang lebih baik yang Allah cintai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Termasuk amalan saleh adalah puasa. Ini segi hadis, ya, itu bermasalah. Mutarib. Kemudian ulama juga berbeda pendapat. Ada yang bilang karaha, tidak boleh. Ada yang bilang berdasarkan hadis Hafsah. Bagaimana menjamak mengumpulkan dua pendapat tersebut? Wallahu a'lam, bahwa ya, Hafsah menghafal, ya, atau beliau melihat beliau sholat berpuasa dan mungkin tidak dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan mungkin Rasulullah tidak melanggengkannya. Jadi tidak terus-menerus, karena tidak mungkin kalau Rasulullah terus-menerus berpuasa 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah pasti dilihat oleh Hafsah dan juga oleh Aisyah. Kita tahu bahwa Rasulullah, ya, dalam setiap 9 hari beliau memiliki jatah 2 hari bersama siapa? Bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kan ini kalau orang punya lebih dari satu istri, ya, dia harus membaginya, ya, secara adil. Itulah adil dalam prinsip Islam. Kalau ada 3 istrinya, maka dibagi dalam 6 hari, 2 hari. Kalau dia condong kepada yang satu, itu yang diharamkan dalam Islam. Jadi misalnya istri lama sehari, istri yang baru, ya, 6 hari. Baik, itu luar dari materinya. Kemudian, nah ini pertanyaan. Tadi kata Rasulullah SAW bahwa mana yang lebih utama, 10 hari Dzulhijjah atau 10 hari bulan Ramadan? Nah, ini juga kita bingung. Kata Rasulullah tidak ada amalan yang lebih baik daripada 10 hari. Sekarang kita dengar bahwa di 10 hari di terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Sehingga ada khilaf antara ulama berdasarkan 2 hadis. Ada yang mengatakan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun keduanya amalan saleh itu, amal saleh itu mempunyai kelebihan, tapi yang membedakannya apa? Yaitu haji. Karena di Ramadan tidak ada haji. Ada yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih baik daripada 10 pertama Dzulhijjah karena ada Lailatul Qadar. Kita bahwa Lailatul Qadar nilainya berapa, Pak? Nilainya 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, ini lebih banyak. Ada yang menengahi, begini menengahi bagaimana? 10 hari pertama Dzulhijjah itu hari-hari yang utama. 10 hari terakhir Ramadan itu malam-malam yang utama. Misalnya, jadi kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah maksudnya harinya ya, sampai malam ya. Nah sekarang kalau 10 hari terakhir Ramadan itu malamnya, mulai malam sampai pagi. Ini pagi sampai malam.
fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut Allah di hari-hari yang diketahui. Hari-hari yang diketahui itu hari An-Nahr dan 3 hari setelahnya. Berarti 4 hari. Ya, oleh sebab itu disunnahkan apabila masuk hari ke-10 untuk bertakbir sampai terbenamnya matahari di hari yang ke berapa? 13. Jadi 10, 11, 12, 13. Tapi kalau Idul Fitri, nah ini banyak yang salah kaprah ya. Gua sholat masih takbir ya. Besoknya takbir lagi, ya. Enggak. Idul Fitri selesai ketika selesai melakukan sholat. Selesai melakukan sholat sudah tidak ada lagi takbir. Tidak ada lagi takbir. Tidak ada lagi kesunahan menyebut atau bertakbir. Ibnu Umar mengatakan hari-hari ma'lumat atau hari-hari ma'dudah yang dihitung adalah 4 hari. Hari ma'lumat yaitu hari Nahar penyembelihan dan 2 hari setelahnya. Sedangkan hari-hari ma'dudah 3 hari dan 3 hari penyembelihan, yaitu 3 hari setelah penyembelihan. Pendapat lain mengatakan bahwa hari ma'lumat adalah hari Arafah, hari penyembelihan dan sehari setelah itu. Pendapat Abu Hanifah. Oleh sebab itu kita nyebutnya lebaran haji. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa lebaran ini orang Arab, mereka orang Arab pun nyebutnya Al-Idul Kabir, ya. Hari raya yang besar. Hari raya kecil itu apa? Idul Fitri. Karena di sini memang Allah mengharamkan 4 hari ini untuk berpuasa. Berarti makan. Baik. Kemudian hukum memakan daging kurban. Sekarang kalau saya berkurban, apakah saya wajib memakannya? Sebagian ulama mengatakan wajib, karena Allah mengatakan fakulu minha, makan. Jadi kalau nggak makan dosa. Jumhur ulama mengatakan mustahab, ya, sunnah, ya, tapi tidak wajib. Jadi kalau nggak makan dosa. Kalau saya dapat, kata Rasulullah. Dan kemudian ulama mengambil dari hadis dari firman Allah SWT ini, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ya. Makanlah dan kasih makan. Jadi 2 bagiannya. Baik. Pendapat lain, ya, pada 2 minggu yang lalu saya sampaikan dalam hadis Rasulullah, kulu wa at'imu wa dakhiru, ya. Makanlah, bagikanlah, simpanlah. Ya, ini adalah Syafi'i dan kebanyakan ulama. Jadi sepertiga itu wajib dibagikan, ya. Selebihnya itu dimakan dan disimpan. Tapi kalau ke orang Maroko nggak ada yang dibagi karena semua orang berkorban semua. Jadi kata ini full, ya, semuanya buat setiap anggota keluarga. Kemudian Allah mengatakan adalah isnal fakir, orang yang amat susah dan dia membutuhkan. Jadi kita memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan juga ya mungkin pekerjaannya tidak sebagus kita. Banyak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hewan kurban, sembilan kurban. Kita tahu. Sekarang kalau misalnya orang sudah lumayan, ya, jatah itu jangan terlalu berlebihan, ya. Jangan mentang-mentang satu RT bagiin aja semua. Kita lihat, ya, kalau misalnya ada satu keluarga yang memang itu lebih butuh dari kita, bagikan lebih daripada yang lainnya, gitu. Karena sekarang biasanya pokoknya bagiin semua. Kita lihat yang mana yang lebih kira-kira butuhkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. 2 ayat ini cukup, ya, insyaallah. Di kesempatan yang datang kita akan lanjutkan tentang kajian tafsir dan
Saya buka dengan sesi berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu. Waktu kita sampai jam 1, kita isi dengan sesi tanya jawab. Karena topik. Terima kasih Ustaz. Ini masih belum mantap nih masalah kulit Ustaz. Kulit. Yang untuk kurban kira-kira seperti apa itu distribusinya sebagai penjelasannya? Sudah dibahas ya Pak? Belum? Oh belum. Baik. Terima kasih. Terkait dengan sudah mengenai larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi orang beragama, apakah itu memang haram atau makruh atau Baik, saya jadi masalah kulit, ya, ini masalah yang lama sih. Ya. Rasulullah SAW melarang kulit ini menjadi upah bagi yang menyembelih. Oke, sepakat. Jadi kalau kita ada kulit, kita ini buat upah kamu nggak boleh. Sekarang bagaimana kalau kulit itu buat dibagikan kepada orang yang tidak mampu? Dibagikan bukan kulitnya, harganya ya, karena siapa yang mau makan kulit nggak ada kan? Maka ada pendapat, ini pendapat semuanya ijtihad ya, karena tidak pernah dari Rasulullah ya, untuk maslahat ini kulit ini dijual ya, dan hasil dari jualan ini itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi bukan masuk kantong atau masuk ke tukang dagang, tapi dibagikan orang-orang yang tidak mampu. Jadi boleh kalau misalnya dibagikan didistribusikan kepada orang-orang yang mampu. Harganya ini bukan kulitnya. Kemudian masalah larangan untuk mencukur ya. Kalau Rasulullah bila dakhala bila dakhala ahadu bila dakhala ashwara ahadu an yudhiya falyumsik an afarihi wa aqlamihi. Itu hadis sahih Rasulullah SAW ya. Apabila telah masuk 10 hari pertama tadi sudah disebutkan keutamaan, dan kalian ingin menyembelih, maka ia menahan dari kukunya dan dan rambutnya. Iya, itu harus sahih ya. Ada yang menafsirkan bahwa di situ kuku kambing dan kuku sapi, enggak, itu tidak benar ya. Karena itu terlalu jauh maknanya ya. Ini adalah kuku orang yang ingin menyembelih. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya bagaimana? Apakah haram? Ulama antara dua, antara makruh tanzih atau makruh tahrim. Jadi tidak sampai haram, tapi dia terkadang hukum makruh yang sudah mendekati haram dari segi hukum fikihnya. Jadi bagi kita yang ingin melakukan kurban, ya, ini belum masuk nih. Jadi kalau mau nyukur ya, untuk mendapatkan sunnah ini, ya, keutamaan ini, ya, sekarang lah ukur rambut dan motong kuku. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1, kita tidak melakukan itu sampai kapan? Sampai disembelih sembelihan. Jadi hukumnya makruh tanzih atau tahrim. Makruh tanzih atau makruh dekat haram tapi tidak sampai haram apabila ya memotong kukunya dan mencukur rambut. Tapi kita tidak dapat keutamaan tersebut kalau kita mencukur dan memotong. Baik lagi, ya silakan. Oh ya silakan dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja kita niat, insya Allah sesuatu pasti akan bisa. Berkaitan dengan itu, kita jujur bersaudara bahwa kita beli rumah aja 300 juta mungkin bisa. Ya, saya yakin semua bisa. Tapi apa akibatnya seandainya kita mampu terus tidak melaksanakan ibadah haji ataupun kurban? Karena alangkah besarnya akibatnya ketika kita mampu terus kita tidak mau jadi Yahudi pada Nasrani. Bagaimana akhirnya hasil itu?
yang terjadi di kampung saya itu pembagian daging kurban itu dibagi bukan seluruh RT tapi seluruh warga, jadi satu desa, sehingga pembagiannya karena yang korban sedikit, ya kalau saya hitung saya pernah alami paling dapatnya 1 ton, ya kurang dari apa yang diharapkan. Nah ketika ditanya itu kalau dibaginya semuanya kebagian sih, yang kaya maupun yang miskin. Kenapa yang kaya tidak ingin mendapatkan kurban? Karena kurban menurut mereka itu ya semua boleh menikmati dari kurban dalam kurban. Nah dari penjelasan Pak tadi kan berarti gimana dengan kondisi seperti ini yang terjadi di tempat saya itu, orang kaya pun juga menikmati dari kurban. Apakah nanti istihad atau ulama setempat punya dalil lain itu sehingga dari korban dibagi rata sampai habis itu semua kebagian, jadi sama rata sama rasa. Kalau tadi tentang pasukan ada yang nggak boleh itu. Terima kasih. Baik, jadi masalah niat. Iya. Jadi ada ancaman Pak Rasulullah misalnya kata Rasulullah dalam satu yang sembelihan kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat musola ya. Yang kedua Rasulullah walaupun hadisnya Pak. Tapi dilihat bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan korban setiap tahun. Itu berarti sunnah sekali. Sudah memakai ya. Sering pertanyaan kalau sebelum akikah, kemudian akikah itu sunnah muakkadah ketika bayi itu baru lahir umurnya 7 hari. Kalau dia sudah besar itu tidak ada sunnah muakkadah lagi. Ya, itu perlu difahami. Saya belum akikah nih, ya. Sekarang berapa 40, ya. Bentar lagi cuma idul kurban. Mana yang saya dahulukan? Kurban. Ya kurban. Karena akikah itu sunnah muakkadah bagi anak yang belum lahir. Kalau sudah gede, mubah, boleh. Jadi itu tadi. Kemudian yang haji juga ada hadis ya. Barang siapa yang mampu kemudian itu berhaji dalam satu hadis maka dia bisa mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya di sini juga. Jadi tidak usah pakai bahwa haji itu rukun Islam. Jelas kan? Dunia Islam adalah khamsin. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khamsin. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, terus wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila, itu teks yang populer. Tapi yang lebih sahih dalam Bukhari Muslim ya kalau kita telah bukan begitu. Ya. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Haji. Terus Rasulullah itu jelaskan mengenal. Mau mengatakan ya, ini teks Muslim seperti ini, ya. Cuman yang lebih populer, ya, yang lebih banyak kita dengar haji itu, belum misalnya, ini menunjukkan bahwa ditekankan, gitu. Oh, nanti saja lah. Nah, kita harus punya setiap Muslim punya niat, azam, ya, pasti bisa. Asal berusaha dan menabung untuk haji. Baik. Terus masalah istihad tadi fakulu minha wa qulu baisal faqir kan gitu. Kata ulama dua bagian dimakan sama dibagi ya. Ada hadis dibagi jadi 3. Makanlah, bagikanlah, sedekahkanlah. Makanlah, bagikanlah, simpanlah. 3. Ya, mungkin mereka mengambil dari hadis ini karena di situ tidak disebutkan bagikanlah kepada orang yang tidak mampu. Gitu. Sehingga Al-Quran memperjelas baginya ke siapa? Al-Ba'is. Jadi bagaimana ya? Ada dalil yang masing-masing. Cuma dalam ketika kita memadukan dua dalil ini kan bahwa ada prioritas. Ya mungkin dia tidak berdosa karena hadisnya kok di sini cuma
at'imu ya, bagikanlah siapa? Cuma ada prioritas. Jadi kalau misalnya kita dapat daging, nih kita mampu nih, udah banyak daging, dikasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita kan tahu. Biasanya kalau RT kita tahu nih, oh nih mabot atau dia pekerjaannya misalnya sampah atau kita tahu nih dia lebih butuh, kasih. Jangan, oh ya Pak silakan buat kita semua, gitu ya. Ini ada prioritas. Jadi itu salah satu caranya, tipsnya bagaimana kita daging itu terkumpul pada kita semua. Jadi mereka menggunakan dari hadis ya, sesuai dengan Al-Quran menyebutkan al-baris. Dia maka susah. Jika kita dapat daging, kita lebih bagikan ke yang lebih membutuhkan. Ada lagi? Saya. Tadi saya lihat di situ ada Abu Hurairah senantiasa melaksanakan 10 hari pertama di Idul Adha itu untuk tahlil, takbir dan tahmid. Tapi kenyataan di sekarang ini kan cuma pada hari ke-10-nya pada itu di takbirnya itu gimana? Ya tentunya ini perbuatan sahabat yang bisa dilakukan atau tidak ya. Jadi tapi yang ditekankan adalah ya ini tadi apabila telah masuk hari 10 sampai hari ke-13 itu yang penting.